Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Internasional, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan tema diplomatik dan konsuler dalam hukum internasional. Dari tema tadi kami mengangkat sebuah kasus, yaitu penahanan Duta Besar Italia di India. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Nia, ada Salsabila, ada Alia, ada Titania, ada Azmi, ada Sandy, lalu ada Agil, dan yang terakhir ada kameramen kita, Wahida. Oke guys, semuanya selamat menikmati dan menyaksikan video kita dan semoga mendapatkan pembelajaran dan apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pembahasannya, penting nih untuk kita ketahui apa sih diplomatik dan konsuler itu? Diplomatik merujuk pada aktivitas dan praktik yang berkaitan dengan hubungan resmi antar negara yang biasanya dilakukan oleh diplomat. Contohnya seperti negosiasi, perjanjian, dan komunikasi formal antar pemerintah. Sedangkan konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Setelah kita memahami apa diplomatik dan konsuler, adalah kita membahas lebih dalam lagi mengenai kasus penahanan Duta Besar Italia di India. Bagaimana sih kronologi awalnya? Kasus ini berawal ketika kapal Enrica Lexie transit sekitar 20,5 mil dari laut lepas pantai Kerala, India. Sebuah perahu tidak dikenal kemudian terdeteksi di radar sekitar 2,8 mil dan berlayar cepat menuju ke arah kapal Enrica Lexie. Kapal ini diklaim akan melakukan serangan pembajakan. Kedua marinir Sersan Massimiliano Latorre dan Sersan Salvatore Girone yang ditugaskan untuk melindungi kapal Enrica Lexie mengambil tindakan langsung dengan melakukan tembakan perlindungan. Tembakan yang dilakukan oleh kedua marinir Italia tersebut ternyata mengenai dua awak perahu, yang faktanya awak perahu tersebut merupakan sekelompok nelayan. Setelah peristiwa penembakan, dua kapal patroli dan pesawat terbang milik India langsung dikirim untuk mencegat kapal asal Italia tersebut. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh kedua marinir Italia tersebut mendapat kecaman langsung dari India. Kepolisian India menahan dua anggota Angkatan Laut Italia setelah melakukan penembakan terhadap dua nelayan. Kementerian Luar Negeri India juga telah memanggil Duta Besar Italia di New Delhi sehari setelah peristiwa penembakan tersebut terjadi. Pemerintah Italia berulang kali meminta pemerintah India untuk membiarkan kedua marinir kembali ke Italia. Usaha yang dilakukan pemerintah Italia berhasil pada tanggal 22 Desember 2012. Dua marinir Italia dibebaskan dengan jaminan setelah ditahan selama 105 hari. Pengadilan Tinggi Kerala akan memberikan izin bersyarat kepada marinir untuk kembali ke India dan pulang ke Italia untuk merayakan Natal dan melaksanakan pemilu. Para marinir tersebut akan melakukan hak mereka untuk memilih dan mereka akan berjanji untuk kembali 4 pekan kemudian. Namun, Italia menolak untuk mengembalikan dua marinir ke India pada tanggal 11 Maret 2013. Di New Delhi, Perdana Menteri Manmohan Singh memprotes tentang hal itu dan meminta anggota parlemen Kerala yang berada di India untuk melakukan segala upaya untuk membawa dua marinir kembali untuk diadili. Hal tersebut menyebabkan Duta Besar Italia Daniel Mancini dilarang meninggalkan India untuk sementara waktu. Sampai kapan sih penahanan Dubes Italia itu berlangsung? Duta Besar Italia sendiri ditahan untuk tidak berpergian dari India dan Mahkamah Agung India meminta Daniel Mancini untuk tetap berada di India sampai dua marinir Italia lainnya diperiksa. Kebijakan India pun berhasil membuat Daniel Mancini pergi ke Mahkamah Agung New Delhi karena dia berjanji akan mengembalikan dua marinirnya ke India untuk diadili. Pada tanggal 22 Maret 2013, pemerintah Italia pun akhirnya mengembalikan
kedua marinir tersebut ke India untuk diadili. Apa sih pengaruh peristiwa penembakan terhadap hubungan diplomatik kedua negara? Insiden penembakan marinir Italia terhadap dua nelayan India menyebabkan hubungan India-Italia memanas, di mana ditambahkan juga dengan pernyataan Perdana Menteri India yang menyatakan bahwa jika pemerintah Italia berkeras untuk tidak memulangkan La Torre dan Girone, akan ada konsekuensi diplomatik. Meskipun masalah ini seharusnya diselesaikan secara diplomatik, kedua negara bertindak berdasarkan kebangsaan mereka sendiri. Hubungan Italia dan India kembali memanas sebagai akibat dari tindakan tersebut. Hubungan kedua negara sebelumnya memanas setelah insiden penembakan marinir Italia terhadap dua nelayan. Bagaimana ya tanggapan hukum internasional nih mengenai dubes Italia yang ditahan oleh India? Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik, memastikan perlakuan yang adil terhadap pejabat diplomatik, dan menetapkan tata cara pengangkatan dan penarikan diplomat. Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, jika India melanggar kekebalan diplomatik negara penerima, diplomat tidak boleh ditahan karena melanggar hukum pidana, perdata, atau administrasi negara penerima. India harus melindungi diplomat asing sebagai negara penerima. Dalam peristiwa ini, India membela diri dengan mengatakan bahwa kekebalan diplomatik Italia tersebut telah dihapus ketika dia memastikan bahwa dua marinir Italia akan kembali ke negara mereka untuk diadili. Namun, penanggalan kekebalan yang dilakukan India bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa penanggalan diplomat hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim dan tidak dapat dilakukan oleh negara penerima, dan bahwa penanggalan tersebut harus dikomunikasikan secara jelas dan tegas. Sebenarnya, negara India dapat memperlakukan diplomat Italia sebagai persona non grata hanya karena menolaknya sebagai duta besar, bukan karena melakukan pelanggaran kekebalan dengan menahan mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar yang mengatur tentang perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik yang dimana diatur dalam Konvensi Wina 1961, yaitu ada 7 prinsip dasar yang akan mengatur tentang perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik. Yang pertama, yaitu tentang prinsip persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Prinsip ini disebutkan dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 dan mendefinisikan tujuan PBB untuk menjaga perdamaian, keamanan internasional, persamaan kedaulatan negara, dan persahabatan yang kuat antar negara. Yang kedua, prinsip penghormatan atas perbedaan antar negara. Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea kedua menyatakan bahwa negara-negara harus saling menghormati. Yang ketiga, prinsip penghormatan atas wakil-wakil negara yang menekankan penghormatan pada kedaulatan negara masing-masing tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961. Yang keempat, prinsip penghormatan atas wakil-wakil negara yang menekankan penghormatan pada kedaulatan negara. Yang kelima, prinsip kehendak bersama. Konsep ini mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keenam, prinsip tidak dapat diganggu-gugatnya perwakilan dari setiap negara. Prinsip ini menyatakan bahwa perwakilan dari setiap negara memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak dapat disalahgunakan atau diganggu oleh pihak lain. Yang ketujuh, prinsip keyakinan, yaitu salah satu dasar dari Konvensi Wina 1961 adalah pasal 26 yang menyatakan bahwa negara penerima harus menjamin bahwa perwakilan diplomatik memiliki kebebasan untuk bergerak dan pergi di wilayahnya. Selanjutnya, gimana sih peran hukum internasional dalam penyelesaian penyalahgunaan hak kekebalan ditinjau dari kasus penahanan Duta Besar Italia di India? Peran hukum internasional sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak dan kekebalan diplomatik, seperti yang ditunjukkan oleh penahanan Duta Besar Italia di India. Hukum internasional dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, di mana hukum internasional mengaturnya dalam Konvensi Wina 1961. Namun, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan juga tentang peran hukum internasional dalam menyelesaikan penyalahgunaan hak asasi manusia dan kekebalan. Pertama, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan Konvensi tentang status pengungsi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kekebalan individu termasuk hak asasi diplomatik. Yang kedua, hukum internasional membantu menyelesaikan sengketa antar negara seperti yang terjadi dalam kasus penahanan Duta Besar Italia di India.
Yang ketiga, hukum internasional digunakan untuk menjamin bahwa penyelesaian perselisihan kedua negara akan dilakukan secara adil. Lalu, apa saja konsekuensi dan dampak dari penyalahgunaan hak diplomat ditinjau dari kasus penahanan Duta Besar Italia di India? Setidaknya ada 5 kasus dan dampak dari penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dilihat dalam kasus ini. Yang pertama, penahanan Duta Besar Italia sebagai jaminan atas perbuatan marinir Italia. Yang kedua, perbaikan hubungan diplomatik kedua negara. Yang ketiga, Italia mengembalikan marinir ke India sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang keempat, Italia membayar kompensasi sebesar 190.000 US dollar kepada setiap keluarga. Dan yang kelima, India berjanji untuk mengembalikan Duta Besar Italia ke Italia. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran hukum diplomatik? Di dalam perkembangannya, tindak kejahatan khususnya terhadap para diplomat merupakan tindakan sangat membahayakan fungsi-fungsi mereka dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai diplomat. Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan tersebut, pada tahun 1980, PBB telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya dikeluarkan resolusi Majelis Umum PBB, di mana resolusi tersebut berisikan mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik. Di samping itu, Majelis Umum PBB juga mendesak kepada semua negara anggota khususnya untuk mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat menjamin secara efektif perlindungan, pengamanan, dan keselamatan para pejabat diplomatik. Jadi, apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan materi ini? Kesimpulannya adalah, hubungan diplomatik adalah suatu bentuk hubungan internasional yang merupakan kebijakan suatu negara untuk melakukan kerjasama antar satu negara dengan negara lain. Hal ini diatur dalam Konvensi Wina 1961. Konvensi Wina adalah serangkaian perjanjian internasional yang disusun untuk mengatur berbagai aspek internasional. Hukum internasional sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, seperti contoh kasus penahanan Duta Besar Italia di India yang terdapat penyalahgunaan hak dan kekebalan, yang dimana peran hukum internasional sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kekebalan diplomatik dilindungi dan dipenuhi. Hukum internasional dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Okay guys, thank you for watching, and this is the end of our presentation today, and I say goodbye.